Kamen Rider ini katanya bisa berubah jadi naga nih, karena dia punya part kepala naga kayak gini dan part sayap yang gede kayak gini. Kira-kira bakal jadi kayak gimana ya? Tonton video ini sampai habis. Oke, selamat datang di channel Mainan Arya. Dan hari ini gua bakalan nge-review mainan yang udah gua janjiin untuk gua review, yaitu kita akan nge-review mainan SIC Kamen Rider Wizard, Flame Dragon, dan All Dragon. Jadi karena konten gua review SIC OS di Instagram dan TikTok itu lumayan rame, jadinya banyak yang penasaran sama SIC nih. Dan mereka juga banyak yang nanya apakah ada Kamen Rider lain di versi SIC. Makanya nih, gue beli SIC Kamen Rider Wizard ini karena ini salah satu Kamen Rider yang menurut gue keren juga. Nah, kalau yang versi SIC OS itu bisa berubah dari mode human ke mode beast-nya. Kalau yang Wizard ini juga mirip-mirip lah. Dia bisa berubah dari yang versi Flame Dragon ke versi All Dragon-nya. Yang mode binatang atau beast mode-nya aja udah keren. Gimana kalau yang dia bisa berubah ke mode Dragon nih? Jadi makin penasaran kan? Sebenarnya udah pengen punya SIC ini udah lama banget karena ini rilis tahun 2015 pas gue kuliah dan gue udah mupeng banget dari zaman gue kuliah untuk punya SIC ini. Tapi akhirnya baru bisa kebeli sekarang. Dan ini juga gue belinya second guys, karena ya barunya juga kayaknya udah nggak banyak yang jual ya. Dan secondnya harganya juga udah lumayan nih. Gue dapet di harga sekitar 900 ribuan. Harga pasarannya kayaknya segitu deh. Rata-rata orang jualnya di harga 900 ribuan. Jadi agak lumayan pedih juga ya harganya. Jadi langsung aja kita lihat apakah SIC Wizard ini worth the money atau enggak. Kita mulai dari boxnya dulu. Untuk boxnya itu kayak gini. Dan ini tuh versi reguler. Jadi dia masih ada Mika di bagian depannya, dimana kita bisa langsung ngelihat figur dan part-part yang kita dapat. Gue pribadi demen sama boxnya karena dia benar-benar melambangkan Wizard banget nih. Ada tulisan Kamen Rider Wizard, Flame Dragon, dan All Dragon. Terus juga dia di Mikanya itu ada cetakannya juga nih. Ada tulisan Dragon dan lambang-lambang dari lingkaran sihirnya Wizard. Untuk samping itu kayak gini, ya polos aja biasa, nggak ada apa-apa. Dan di bagian belakangnya ada gambar Wizard beserta pose-pose dan mode-mode yang bisa kita lakuin pakai figur ini. Bentuk boxnya kayak gitu aja, jadi langsung aja kita buka. Jadi ini dia Kamen Rider Wizard Flame Dragon out of the box. Dan harus gue akui, ini emang cakep banget sih. Meskipun gue bukan penggemar Wizard, apalagi form ini, tapi SIC sukses bikin form ini kelihatan gagah dan keren banget di mata gue. Terutama di bagian sculpt dan detail-detail tambahan yang bikin figurnya jadi beda banget. Langsung aja kita bahas satu-satu, mulai dari head sculptnya. Untuk head sculpt, SIC tuh bikin kepalanya lebih kelihatan naganya. Terutama part dahi sama dagu yang dibuat lebih gede. Terus bagian belakang kepalanya itu kayak punuk naga, agak berbuku-buku gitu tuh. Kalau yang versi tokusatsunya kan polos aja gitu. Ini penampakan kalau kita lihat dari depan, dan kalau kita lihat dari samping itu bakalan jadi kayak gini. Lebih keren dari samping sih menurut gua. Dan kalau lihat dari depan gini, mukanya Wizard tuh beda banget rasanya. Lebih sangar gitu menurut gua. Bagian tanduk naganya ini meskipun kelihatannya dia tajam, tapi sebenarnya bagian ujungnya tuh tumpul. Dan dia dari plastik yang lentur gitu, jadi nggak terlalu takut patah lah. Terus ini bagian tanduknya, aduh agak sedikit debuan nih, mohon maaf ya. Nah di bagian tanduknya ini punya gua agak sedikit bopeng nih. Awalnya gua kira kotor, tapi ternyata bukan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga beli bekas. Lanjut ke bagian bodinya. Untuk bagian bodinya, SIC ngebuat kerah dari Wizard ini agak sedikit lebih tinggi nih. Mungkin supaya lebih kelihatan kesan penyihirnya gitu kali ya. Terus juga bagian mata naga di dadanya ini tuh lebih prominent dibanding yang versi tokusatsunya. Terus sisik naga di bagian tengahnya yang silver ini itu juga lebih kelihatan menurut gua. Meskipun detailnya lebih cakep, tapi bagian dadanya itu jadinya lebih gede dan lebih nonjol nih. Nih kalau dilihat dari samping tuh dia lumayan nonjol banget kan ya. Mungkin juga salah satunya karena part ini tuh bisa dicopot. Jadi dia dibuat agak lebih gede supaya lebih gampang juga nyopotnya. Terus di bagian atasnya juga ada detail batu akik gini, dan ini dibuat mirip beneran kayak batu permata gitu guys. Terus juga SIC nambahin detail ukiran-ukiran kayak gini di bagian dadanya. Kalau yang tokusatsunya kan polos aja gitu ya. Di bagian jubahnya SIC juga nambahin detail kayak pola sisik naga kayak gini nih. Ini yang gue suka dari SIC tuh, bikin dia lebih detail dan lebih kerasa tuh kesan naganya. Dan tambahan pola sisik naganya itu dari jubah bagian depan sampai ke bagian belakang dan pinggangnya juga. Untuk bagian tangannya tuh nggak ada pola sisik naganya, tapi di bagian sikunya tuh ada part yang tajam kayak kuku gini nih. Lanjut ke bagian bahu. Bagian bahunya tuh bentuknya kayak cincin dengan satu mata batu yang gede kayak gitu. Dan itu dibuat kayak batu di cincin gitu guys. Di kamera juga lumayan kelihatan kan, dia kayak agak transparan gitu. Terus di sekelilingnya ada detail ukiran-ukiran kayak gini. Udah mirip cincin banget ini mah. Untuk bagian belt bentuknya kayak gini. Kalau bentuk tangannya sih mirip ya. Cuma gue nggak tahu apakah detail-detail di samping ini sama dengan yang versi tokusatsunya. Jadi buat kalian yang para penggemar Wizard, mungkin bisa komen apakah ini sama dengan versi tokusatsunya atau agak sedikit berbeda nih. Lanjut ke bagian kaki. Armor di bagian kakinya ini warnanya emang kayak besi gitu, tapi aslinya dia cuma plastik.
Kalau yang SIC lebih lama itu ada part besinya beneran. Nah, untuk jubah bagian bawahnya ini agak beda karena dia terbuat dari part transparan kayak gini. Jadi kalau kita lihat dari depan itu lumayan bisa kelihatan gitu lah tuh. Kalau kena cahaya jadi lumayan cakep sih memang. Di bagian pinggangnya juga ada detail tempat naruh cincin kayak gini beserta cincin-cincinnya. Tapi ini cincinnya nggak bisa dicopot ya guys. Begitu aja detail dari Wizard ini dan kita akan bahas artikulasinya. Kepalanya bisa kita gerakin, ya. Bagian kepalanya bisa kita gerakin ke kiri dan ke kanan kayak gini, tapi nggak bisa terlalu jauh karena bagian kerahnya tuh lumayan tinggi. Kalau dipaksa nanti jadi copot kayak tadi. Kepalanya ini juga bisa kita buat nunduk sampai sejauh ini, tapi kalau dongak dia juga mentok nih. Part bahunya meskipun gede, tapi ternyata dia nggak menghalangi artikulasi sama sekali. Tangannya masih bisa digerakin kayak gitu dan bisa kita putar 360 derajat. Wizard ini juga ada artikulasi di perut, bisa kita gerakin kayak gini. Bisa kita buat bungkuk sejauh ini dan bisa buat dia ke belakang sejauh itu. Kakinya bisa digerakin ke depan sejauh ini dan gerakin ke samping sejauh ini. Yang punya gue ini kakinya agak sedikit loose ya ternyata. Kalau digerakin ke belakang itu bisa sampai sejauh ini. Ya lumayan luas lah artikulasinya. Untuk bagian bawah jubahnya ini juga ada artikulasinya, jadi bisa kita gerakin ke atas kayak gini. Lumayan fleksibel nih kalau mau pose-pose ketiup angin gitu. Kalau dirasa masih kurang, ini masih bisa kita tekuk lagi di bagian sininya. Nah, jadi lebih kelihatan lagi nih. Meskipun nggak senatural kain, tapi menurut gue ini udah cukup oke sih. Untuk aksesoris kita dapat banyak banget dari alternatif hand sampai part naga. Cincin di tangan kiri dan kanannya itu beda, ada yang warna merah dan ada yang warna oranye. Terus kita juga ada part ini untuk merubah dia ke mode All Dragon. Nah, ini beberapa pose yang bisa kita lakuin pakai Kamen Rider Wizard. Ya, Wizard posenya emang nggak macem-macem sih menurut gua. Ditambah yang form ini juga nggak ada senjatanya, jadi nggak bisa terlalu macem-macem di pose ini. Lanjut ke part yang ditunggu-tunggu, kita akan ubah Wizard ini ke mode Dragonnya. Ada beberapa mode yang bisa kita cobain. Kita coba ke mode pertama dulu, dimana kita pasang kepalanya ke part dadanya ini. Habis itu kita tinggal copot aja part dada yang gede ini. Terus kita ganti dengan yang ada kepala naganya kayak gini. Dan ini dia mode pertama Wizard dengan Dragonnya. Ini seinget gue lebih ke finishing move gitu nggak sih? Cuman gue agak-agak lupa. Meskipun agak aneh ada part naga di dadanya, tapi nggak apa-apa lah. Oh ya, kepala naganya ini mulutnya juga bisa kita gerakin ke bawah kayak gini. Lanjut ke mode kedua, kita akan buat si Wizard ini jadi semi dragon. Pertama kita copot dulu part tangan bawahnya, terus kita ganti dengan part tangan naga nih. Kalau susah bisa di hair dryer dulu, tapi ini untungnya nggak. Nextnya kita copot bagian yang ada di punggungnya ini untuk kita pasangin sayapnya. Gue ngerasa yang Wizard ini jauh lebih solid dibanding yang OS kemarin. Masang partnya tuh gampang, terus nyopotnya juga gampang. Tapi nggak tahu ya, apa karena ini udah sering dimainin sama pemilik sebelumnya, jadinya dia agak kendor, atau emang asli kayak gitu. Soalnya lancar-lancar aja gue dari tadi masang-masang partnya. Dan ini dia mode kedua dari Kamen Rider Wizard. Gimana? Udah cukup keren belum nih? Baru mode kayak gini doang nih, menurut gue ini udah keren banget sih. Yang bikin keren menurut gue itu sayap naganya. Sayapnya ini lumayan panjang dan dia juga ada clear partsnya. Di bagian sayapnya itu juga ada artikulasi guys, jadi kita bisa gerakin ke atas kayak gini. Kita bisa buat sayapnya tuh lebih megar lagi. Terus gue juga suka sama bagian ekornya. Ini nunjukin kalau dia emang naga gitu. Terus juga ekornya tuh ngebantu dia berdiri. Detail dari ekornya juga cakep, ada sisik gitu, dan ini juga bisa kita gerakin nih ruas-ruasnya. Lanjut ke mode terakhir, mode full dragon. Nanti kita tinggal taruh aja dia ke bagian kepalanya kayak gini. Jadi si Wizardnya tuh kayak pakai topeng, dia tuh nggak diganti kepalanya. Dan ini dia Kamen Rider Wizard dalam mode naganya. Ih, keren nggak tuh? Apalagi kalau diposein berserk kayak gini. Wah, ini keren banget sih. Berasa banget buasnya menurut gue. Meskipun di bagian belakang kepalanya Wizard tuh masih lumayan kelihatan ya. Meskipun sayapnya agak berat, tapi menurut gue sih dia tetap oke. Kalau menurut kalian gimana sih Wizard dalam mode Dragon ini? Komen ya. Segitu aja review dari gue. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media gue yang lainnya di Instagram atau di TikTok. Sekian dari gue dan hati-hati keracunan.